Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya, Fatayas Edu. Dan di video kali ini saya mau mempraktikkan atau istilahnya simulasi gitu ya. Simulasi untuk micro teaching SKB dosen. Nah, langsung aja ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menjawab ataupun on the spot gini ya. Jadi by lisan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wawancara SKB dosen. Ini dia kita mulai dari sekarang. Terima kasih kepada Bapak Ibu penguji di hari ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin untuk menjawab Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan tersebut. Saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Fatayatul Husna dan saya merupakan lulusan dari Magister Komunikasi dan Masyarakat Islam dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan saya juga berasal dari alumni Sarjana Ilmu Komunikasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terkait dengan diri saya pribadi, saya sudah menyelesaikan studi saya di tahun 2019 dan kemudian saya lanjut dengan menjadi dosen luar biasa di salah satu universitas negeri di area Banda Aceh. Selama ini, mulai tahun 2019 hingga tahun 2021, saya terlibat aktif untuk mengajar sejumlah mata kuliah yang berfokus pada komunikasi dan juga sosial, khususnya di bidang agama Islam. Dan kemudian saya juga melakukan penelitian dengan menghasilkan sejumlah artikel-artikel yang telah dipublikasikan di jurnal nasional. Di samping itu juga saya telah melakukan sejumlah pengabdian kepada masyarakat, seperti misalnya saya terlibat aktif untuk mengajar anak-anak di TPA, dan kemudian saya juga aktif untuk mewujudkan hasil cita-cita dari keluarga saya, yaitu dengan membangun home industry yang berfokus pada food and beverage. Untuk kegiatan-kegiatan seperti ini nantinya akan sangat mendorong saya untuk terlibat aktif menjadi seorang dosen CPNS di suatu hari nanti. Namun Bapak Ibu, terkait dengan diri saya pribadi, saya memiliki ketertarikan dan minat untuk terus melakukan penelitian, khususnya penelitian di bidang ilmu komunikasi, media, gender, sosial budaya, dan juga tentang budaya populer. Sekian perkenalan diri dari saya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab terkait dengan pertanyaan tersebut. Eh, Alasan saya untuk menjadi seorang dosen adalah yang pertama sekali karena memang saya telah menyelesaikan studi saya S2 sebagai seorang master di bidang kajian komunikasi dan masyarakat Islam. Saya rasa untuk menjadi seseorang yang bermanfaat itu tidak bisa berdiam diri saja. Saya perlu untuk mengembangkan diri saya lagi, lebih berkembang lagi. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan keilmuan yang saya miliki, yang sudah saya emban dari S1 dan juga S2. Salah satunya adalah dengan menjadi seorang dosen. Kemudian, ketika menjadi seorang dosen, saya merasa saya tidak hanya dapat mengimplementasikan keilmuan saya berkaitan dengan materi dan juga teori, tetapi saya juga bisa mengimplementasikan teori dan materi yang saya dapatkan itu dalam bentuk praktik. Ya, dalam wujud Tridharma perguruan tinggi. Di samping saya mengimplementasikannya dalam bentuk pengajaran, saya juga bisa mengimplementasikannya dalam bentuk penelitian, terlibat aktif untuk menulis, melakukan penelitian di sejumlah topik yang relatif sesuai dengan bidang keilmuan saya, dan juga melakukan pengabdian ke masyarakat untuk mengimplementasikan praktik-praktik yang sesuai dengan bidang saya, tentunya untuk bisa memberikan solusi terbaik di kalangan masyarakat. Sehingga bagi saya pribadi dengan menjadi seorang dosen itu tidak hanya mengelaborasikan antara teori dan praktik ilmuannya saja, tetapi juga sekaligus untuk dapat mengembangkan potensi diri lebih jauh lagi, khususnya untuk mencerdaskan generasi bangsa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan pertanyaan ini, Bapak Ibu, alasan saya untuk menjadi seorang ASN tentu ini menjadi salah satu cita-cita saya semenjak saya telah
mengemban ilmu di S1 dan juga dilanjutkan dengan S2. Kenapa saya memilih ASN? Pertama sekali, dengan menjadi seorang ASN, kita tidak hanya berkontribusi penuh langsung kepada negara, tetapi secara langsung kita telah memberikan yang terbaik kepada negara dan turut andil untuk memberikan harapan gemilang kepada generasi bangsa. Nah, terkait dengan menjadi ASN, di sini bagi saya pribadi terjadi simbiosis mutualisme, di mana dengan menjadi seorang ASN, kita pertama sekali bisa berkontribusi untuk mencerdaskan generasi bangsa, dan kemudian kita juga bisa menjadi ladang tempat untuk mengembangkan potensi diri. Karena bagi saya, ketika saya menjadi seorang kontributor di bidang pendidikan, khususnya untuk negara, sekaligus saya mendapatkan hak-hak yang saya jarang dapatkan di tempat lain, dan hak-hak ini langsung dijamin oleh negara. Misalnya seperti berupa hak keterjaminan kesejahteraan hidup, kemudian hak di masa tua, kemudian hak saya untuk bisa melanjutkan studi, dan ke semua rangkaian hak yang saya dapatkan dari fasilitas negara ini dapat menyokong dan juga mendukung saya untuk bisa berkontribusi lebih dalam lagi dalam mencetak generasi bangsa, tentunya di bidang pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya terkait dengan pemilihan universitas ini. Sejujurnya, universitas ini sudah saya sasar sejak lama Bapak Ibu. Meskipun kondisinya dan juga keberadaannya berada di Barat Selatan Aceh, dan ini notabene agak lumayan jauh dari Banda Aceh, saya rasa ini bukan menjadi satu persoalan bagi saya pribadi yang memang sangat senang akan tantangan dan juga eksplorasi diri. Sehingga ketika saya memilih untuk mendaftar di universitas ini, saya melihat banyak potensi yang bisa digali oleh universitas ini, dan terutama di lingkungan Barat Selatan. Beberapa keunggulan-keunggulan yang saya temukan adalah universitas ini merupakan satu-satunya universitas di Indonesia yang memiliki visi misi fokus pada agro and merit, dan saya rasa untuk membangun sebuah nilai-nilai keilmuan ataupun pendidikan itu bisa saja kita kita bangun dari segala jenis sudut pandang, salah satunya adalah melalui agro and marine ini. Dan kemudian saya melihat bahwa potensi untuk kedepannya pun agro and marine ini akan sangat banyak diminati oleh banyak orang, terutama jika dikombinasikan dengan keilmuan di bidang komunikasi dan teknologi. Sehingga menurut saya pribadi, universitas ini menjadi salah satu universitas yang bisa memberikan efek eh, berkembang yang sangat berkembang dan sangat maju di wilayah Aceh. Di samping itu juga saya melihat bahwa universitas ini menjadi peringkat pertama yang mendapatkan UI Green Metric untuk wilayah Sumatera, dan mampu untuk mengalahkan beberapa kampus-kampus lainnya yang ada di Sumatera. Dan di samping itu juga saya melihat potensi dari kampus ini adalah bisa melahirkan dan juga bisa mencetak alumni-alumni yang dapat berkiprah dan juga bekerja di bidang agro and marine, di bidang pendidikan, dan juga berdaya saing di bidang-bidang lainnya. Sehingga hal ini menjadi trigger bagi saya pribadi untuk dapat berkontribusi penuh, bisa mengelaborasikan keilmuan saya di bidang komunikasi dengan mewujudkan visi misi kampus ini, khususnya di bidang agro and marine. Terkait dengan keunggulan yang saya miliki, sejujurnya saya tidak memiliki prestasi berupa kemenangan atau telah memenangkan sebuah kompetisi beberapa tahun belakangan ini. Tetapi menurut saya pribadi, keunggulan itu tidak hanya dinilai dari bentuk pemenangan ini saja, tetapi bentuk kontribusi kita sejauh ini sudah sampai di mana. Sehingga bentuk keunggulan ini yang sudah saya lakukan beberapa tahun belakangan ini lebih berkutat kepada penulisan artikel-artikel ilmiah. Hal ini terbukti setiap tahunnya saya berhasil untuk mengikuti sejumlah international conference yang diadakan oleh sejumlah kampus di Indonesia, dan kemudian saya juga telah melakukan beberapa penulisan-penulisan ilmiah yang telah diterbitkan di jurnal terakreditasi nasional maupun internasional, dan juga saya telah melakukan kontribusi penelitian dengan bekerja sama dengan sejumlah dosen saya yang ada di dalam negeri dan juga luar negeri. Di samping itu juga bentuk keunggulan saya lainnya adalah saya telah
berusaha dan sudah pernah untuk mencoba untuk mendampingi mahasiswa dalam bentuk penulisan artikel ilmiah dan berhasil untuk dicetak dan dipublikasikan dalam bentuk jurnal akreditasi nasional dan juga dilibatkan dalam sejumlah kompetisi penulisan jurnal. Di samping itu, bentuk keunggulan saya lainnya adalah saya seorang fast learner dan saya seorang fast learner, artinya saya mampu untuk beradaptasi di setiap bidang ketika dimintakan untuk berkontribusi, dan juga saya telah mengikuti sejumlah kegiatan-kegiatan lainnya yang mendongkrak saya di bidang keilmuan seperti seminar, workshop, dan kemudian menjadi pemateri di sana. Baik, terkait dengan kontribusi saya ketika nanti saya akan menjadi seorang dosen ASN, kontribusi ini tentunya saya mencoba untuk mengkombinasikan dengan pengalaman-pengalaman yang sudah saya dapatkan ketika saya di bangku kuliah dan juga ketika saya mulai mencoba untuk mengabdi menjadi seorang dosen. Kontribusi yang akan saya lakukan ketika menjadi seorang dosen ASN ini, kombinasi pengalaman tadi dapat saya gunakan untuk mendukung di dalam perguruan tinggi, terutama pada bidang pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Di bidang pengajaran, saya mencoba untuk bisa mengimplementasikan output dari pengajaran tidak hanya berbasis pada ceramah dan juga teori ataupun materi, tetapi juga dapat menghasilkan hasil luaran berupa analisis bentuk kasus ataupun yang disebut dengan case study, dan juga menghasilkan sejumlah proyek dari hasil perkuliahan atau yang disebut dengan project based learning. Di samping itu, di segi penelitian, saya mencoba untuk bisa berkontribusi dengan mengikuti sejumlah penelitian ataupun riset seperti riset dari Kemendikbudristek jika memang nanti memenuhi kualifikasi, dan juga saya akan mengikuti sejumlah hibah jika memang nanti sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Kemudian di segi penelitian ini pun saya mencoba untuk bisa terus menulis dan mengasah kemampuan saya di setiap semesternya sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang dosen, dan saya mencoba untuk bisa mempublikasikan artikel tersebut di sejumlah jurnal baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian terkait dengan kontribusi di bidang pengabdian dan masyarakat, saya mencoba untuk bisa berkontribusi mengajak kerjasama dengan seluruh stakeholder seperti mahasiswa, para dosen di sejumlah prodi, dan niat saya adalah mencoba untuk bisa berkontribusi juga dengan prodi di luar kampus saya, sehingga kami bisa menciptakan satu program yang bisa kita kerjakan secara bersama-sama dan kita carikan solusi secara bersama-sama untuk masyarakat. Baik, terkait dengan kontribusi di bidang keilmuan saya pribadi, di bidang komunikasi, dan di era teknologi ini, saya mencoba untuk bisa menggunakan teknologi komunikasi ini di segala bidang, baik itu di pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Seperti yang kita ketahui sekarang, bentuk pengajaran tidak lagi didesain dengan sistem ceramah, tidak hanya didesain dalam bentuk pemberian tugas ataupun dalam bentuk materi dan teori, tapi kita bisa menggunakan teknologi untuk bisa eh, mengajak mahasiswa berpikir dan berkreasi. Misalnya seperti mengajak mahasiswa untuk membuat video pembelajaran desain grafis dari materi yang didapatkan, sehingga mereka bisa mempublikasikan hasil karya mereka di sini dalam media sosial yang dikemas dengan balutan media dan juga balutan teknologi yang lebih kreatif di era saat ini. Kemudian di bidang penelitian, kita akan melihat bagaimana teknologi itu juga digunakan sebagai bentuk alat ataupun sebagai bentuk media untuk bisa merumuskan sejumlah cerita atau juga analisis yang berkaitan dengan bidang-bidang sosial sesuai dengan bidang keilmuan yang saya tekuni. Kemudian di bidang pengabdian masyarakat, kita juga bisa menggunakan teknologi untuk memberdayakan masyarakat. Contohnya seperti melaksanakan eh, pemberdayaan kepada para nelayan untuk bisa menggunakan media sosial dalam memasarkan hasil olahan tangkapannya, ataupun kita bisa juga mengajak para petani untuk bisa menggunakan media sosial
untuk dapat mempublikasikan ataupun memasarkan hasil dari pertanian yang telah mereka tanam seperti itu. Baik, ketika nanti menjadi seorang dosen ASN, ketika memang saya terpilih menjadi dosen ASN nantinya di kampus ini, saya sebetulnya sudah merancang sejumlah rencana pendek dan juga rencana panjang yang akan saya lakukan. Nah, untuk rencana pendek ini saya targetkan dalam waktu 5 tahun ke depan. Dalam waktu 5 tahun ke depan ini, saya mencoba untuk bisa beradaptasi, kemudian melakukan eksplorasi diri di kampus ini, tentunya di sejumlah bidang ya, baik itu di bidang pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Nah, bentuk adaptasi lainnya, saya juga bisa melakukan kerjasama dengan sejumlah dosen yang sudah terlibat lama di kampus tersebut, baik itu dalam bentuk tridharma seperti pembentukan tim teaching, dan kemudian kita bisa melakukan penelitian secara bersama-sama dengan menggali isu-isu sosial, juga isu-isu komunikasi yang terjadi di era saat ini. Kemudian kita bisa juga untuk melakukan pengabdian masyarakat dengan membuat program bersama. Misalnya kita mendatangkan suatu lokasi di mana lokasi tersebut sangat membutuhkan bantuan dan juga binaan dari kita, sehingga bentuk kerjasama seperti ini bisa dilakukan dalam kurun waktu rencana pendek. Kemudian dalam rencana pendek ini, dalam waktu 5 tahun ke depan ini, saya juga berusaha untuk bisa minimal sekali sudah mendapatkan jabatan fungsional sebagai asisten ahli, karena memang untuk salah satu cara untuk bisa membantu akreditasi di prodi dan juga kampus adalah dengan menjadikan diri sendiri ini sebagai ukuran, seperti misalnya menjadi seorang asisten ahli, dan ini juga menjadi nilai lebih untuk bisa menaikkan akreditasi prodi dan juga akreditasi dari kampus tersebut. Kemudian rencana pendek lainnya adalah saya berusaha untuk setiap semesternya untuk menghasilkan satu luaran pengabdian, satu luaran artikel penelitian yang sudah dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional. Di samping itu juga saya rasa rencana pendek ini insya Allah juga akan akan terjalin dengan baik jika memang sudah berkontribusi dengan baik dengan teman-teman sejawat dan juga para rekan dosen lainnya. Terkait dengan rencana panjang yang akan saya lakukan adalah artinya rencana panjang ini keseluruhan hidup saya menjadi seorang dosen, saya akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan terdana perguruan tinggi, misalnya mendapatkan jabatan fungsional minimal sekali sebagai lektor setelah mendapatkan sertifikasi dosen juga, dan kemudian saya juga berencana untuk melanjutkan studi saya di S3 nanti. Nah, kemudian saya juga rencana panjang ini bisa terlibat dalam sejumlah kegiatan lainnya seperti menjadi pengelola laboratorium komunikasi, kemudian ikut andil dalam menghasilkan bahan ajar seperti buku, modul, dan bentuk bahan ajar lainnya. Seperti itu.